Apakah Sabto Darmo itu bertuhan? Permisi, saya Dewa dan Farel Universitas Ciputra. Kami ingin menanyakan Sabto Darmo lebih dalam dengan Pak Naen. Kami akan melontarkan beberapa pertanyaan. Terima kasih atas waktunya Pak Naen ya. Terima kasih Dewa dan Farel ya. Yang pertama kami akan menanyakan bagaimana sih Pak awal mula Sabto Darmo berdiri? Jadi awal mula ajaran Sabto Dharma itu pada tanggal 27 Desember tahun 52 di Kota Pare, Kediri, hidup seorang bernama Pak Arjo Sapuro. Ada tetangganya yang baru saja melahirkan ya. Terus dia syukuran gitu ya. Terus dia itu sambil melakukan atau mau cepat ya tembang-tembang seperti yang tadi itu. Lalu tiba-tiba jam 1 malam itu Pak Arjo Sapuro mau tidur. Nah yang mau tidur itu terus beber tikar ya, dia itu ingin tidur tapi kok malah disuruh duduk. Dan seperti yang tadi dia duduk bersila terus tangannya bersendagap. Tiba-tiba Pak Arjo Sapuro ini berontak ingin melepas ini semua ya, ingin melepas. Tiba-tiba dia begitu ingin melepas tapi dekapannya semakin kuat. Setiap ingin melepas dia ingin tambah kuat gitu ya. Masih tegak itu dia mengucapkan dengan suara yang keras, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim gitu, Allah yang Maha Adil ya. Lalu tiba-tiba dibongkokkan ya, sujud kayak tadi yang Dewa lihat tadi. Terus dia mengucap yang Maha Suci sujud yang Maha Kuasa, yang Maha Suci sujud yang Maha Kuasa, yang Maha Suci sujud yang Maha Kuasa. Makna dibalik nama Sabto Darmo ini apa? Ya sebenarnya Sabta itu artinya 7, Dharma itu adalah kewajiban suci. Yang tema yang kelompok kami angkat itu kan berjudul apakah Sabto Darmo itu bertuhan? Karena stigma masyarakat umum yang belum tahu Sabto Darmo atau kejawen itu kebanyakan menganggap Sabto Darmo itu tidak bertuhan gitu. Gimana menurut dari Pak Naen langsung sendiri sebagai ketua dan pemeluk agamanya? Kalau ajaran Sabto Dharma itu jelas bertuhan ya, dan jelas monoteis, hanya Esa dan Tuhan, hanya saya dalam arti bahwa di dalam diri manusia menurut ajaran Sabto Dharma, manusia itu berasal dari 3 unsur ya. Nur cahaya itu manusia ada nur yang di dalamnya itu merupakan percikan dari cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan itu karena cahaya agung, maka di dalam diri kita ini ada nur percikan. Ya namanya percikan ya nur yang kecil ya. Lah ini di dalam ajaran Sabto Dharma, maka kewajiban warga Sabto Dharma harus bersujud kepada yang Maha Kuasa. Penyebutan Tuhan itu yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi yang di ritual yang dilakukan dengan cara sujud, tadi sudah saya sampaikan bahwa sujud ini adalah merupakan kebutuhan manusia, bahwa kita harus bersujud kepada Tuhan. Tadi kan saya sudah mengucapkan yang tadi diterima Pak Arjo Sapuro, yang akhirnya bergelar Sri Kutomo, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, itu kan, itu adalah passwordnya itu untuk membuka, untuk menuju kepada cahaya Tuhan itu. Terus mohon ampun dan kita bertobat untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan dan laku-laku kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan yang tadi dalam Mawara 7 tadi. Jadi kalau kita melanggar itu, maka kita punya kewajiban untuk selalu mohon ampun kesalahan kita dan bertobat untuk tidak mengulang gitu ya. Di Sabto sendiri itu ada imamnya nggak sih Pak? Imam atau nabinya atau gimana gitu? Jadi kalau di ajaran Sabto Dharma itu
yang menerima pertama kali tadi Pak Arjo Sapuro itu namanya Panuntun Agung bergelar Seribu Tomo ya. Nah, maka kalau dikatakan ini imam atau nabi, ini bukan ya, ini sesuai dengan ajaran Jawa ya, Panuntun Agung yang menerima ajaran itu pertama kali. Lalu kalau di sanggar-sanggar seperti di Sanggar Candi Busono Jemur Sari ini, itu namanya tuntunan sanggar. Jadi imamnya itu yang ya kalau sujudnya sendiri-sendiri. Ya kalau tadi kan sujudnya bareng ya. Tapi selesainya kan sendiri-sendiri. Karena di dalam ajaran sujud Sabda Dharma itu merasakan getaran-getaran di dalam diri kita sendiri. Kita sangat cukup menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kami. Oh iya, Dewa. Oke. Masyarakat umum yang ingin tahu lebih dalam tentang Sabda Dharma. Kami berterima kasih banyak. Oh iya, Dewa Farel dan yang lain ya. Ini sesi wawancaranya sudah saya. Oh iya. Bisa lihat-lihat dulu kita ya juga. Oh iya, yuk kita ke sana sambil wawancaranya sudah selesai. ngopi-ngopi Terima ya. kasih banyak. Yuk, makasih ya.